Yes, betul. Nampaknya Cam dan juga Fokker sedikit memisahkan dirinya dengan dua player lainnya di tim Boom. Dan sementara itu circle-nya kembali mengarah ke bagian timur dan Scarlet Gaming. Wow, sedang bersenang-senang ria nampaknya. Kak. Betul, ini adalah wisata udara ya tentunya. Menggunakan sebuah gantole yang dikuatkan atau bahasanya saya susah juga, pokoknya pakai mesin begitu. Jadi mereka langsung bisa terbang menuju ke arah tempat yang mereka inginkan. Walaupun kita melihat Slayer dan JRC juga di bawah langsung bisa menggunakan vehicle. Mungkin bagi atau cup RB yang digunakan oleh karya hanya muat 2. Dan yang lainnya sementara lagi akan mengadakan sebuah landing. Untuk penumpang Scarlet Gaming dipersilakan untuk landing dalam waktu dekat. Cuaca aman. Semua aman dan siap untuk landing. Tapi Smith tak mengapa tetap aja terbang. Terbang, gak mau landing-landing dia. Gak mau, karena kotanya baru sampai nih. Iya betul, ini baru pengen mendekat nih. Tora, inti kota daripada Tore Ahumadanya sendiri. Betul, wah ini memang udah ikut sekolah penerbangan tentunya. Karena landingnya cukup mulus, lihat. Bagus sekali, baru dibahas ternyata tidak. Memang kata-kata caster selalu diputar balikan dengan player luar biasa. Terima kasih Scarlet Gaming. Betul, langsung terpatahkan detik itu juga tadi kata-kata dari Kaldoge. Aduh, luar biasa banget memang Scarlet Gaming juga hari ini gue lihat belum peak performance mereka karena gue tahu banget Scarlet Gaming ini adalah tim yang momentumnya luar biasa. Kemudian daya gedor mereka dengan ditambah Smith kali ini juga tambah kuat ya. Let's see bagaimana nanti. Sementara Bonafide, Cruz Deval tentu akan menjadi incaran mereka. Namun mereka pun bermain dengan sangat objektif dalam artian tidak serta-merta langsung menunjuk arah kota yang mereka inginkan. Melainkan touchdown dulu di beberapa scrapping compound di dekatnya nih Windy. Yes betul, dan kalau misalkan kita lihat dari area tim Genesis Dogma pun juga masih aman di area sekitaran Impala dan juga Minas dikuasai oleh tim Takai. Cukup aman, cukup nyaman juga pergerakan dibangun oleh ke-16 tim bertanding. Gak akan ada clash-clash kecil kalau misalkan sebelumnya ada clash-clash kecil yang terjadi di Miramar sebelumnya Kak Eldoge. Ya betul banget karena Miramar sebelumnya memang zona yang sangat ekstrim ya. Yang membuat para player mungkin kehilangan temponya, ada yang bergerak terlalu cepat pun juga ada yang bergerak lambat. Dan kalau itu terjadi di zona yang berbeda dalam artian yang cepat itu zona jauh, yang lambat tuh zona dekat, dalam artian dekat dengan zona berikutnya, itu menjadikan pertemuan tidak terelakkan sebagaimana yang terjadi dengan Miramar yang pertama tadi. Namun dengan kondisi seperti ini, para player akan memaksimalkan lootnya, baik dari weapon, utility, vest, helmet, anything yang dibutuhkan untuk survive sampai ke late game. Yes betul, namanya juga Battlefield, berarti mereka harus punya survival skill yang tinggi juga. Apalagi kalau misalkan kita lihat individual skill dari player-player yang bermain di PMPL juga luar biasa banget. Bahkan dengan satu player aja mereka membuktikan mampu bertahan sampai dengan ke late game. Terbukti di game sebelumnya di mana Bigetron misalkan last man standing masuk ke dalam top 3 Kaldoge. Betul, itu bagus banget sih Zuxi bisa kontrol dari bagian high ground. RRQ memang tadi cukup kelimpungan dan bisa untuk dipatahkan ya fight dari RRQ. But again kita menuju ke arah game keempat kali ini di mana hampir menuju game terakhir dari hari pertama week ketiga. Ini pergerakan benar-benar lebih ke arah objektif loot, lebih ke arah objektif zona. Gue belum lihat ada push yang benar-benar gimana ya, benar-benar on point yang benar-benar mau nyerang kayak kita lihat di Super Weekend kemarin deh, di mana Voin tabrak langsung ke sebuah gudang yang dimiliki oleh supply bank. Ini belum kejadian hari ini karena main aman sih menurut gue untuk bisa dapat poin tertinggi nih Windy. Ya seperti belum benar-benar ada commit push yang benar-benar 4v4 situation ya kan. Kalau misalkan kita tahu mereka tuh biasanya tuh fight yang tidak sengaja terjadi. Entah itu dari rotasi yang berbarengan ataupun mereka sama-sama menuju ke area choke point secara bersamaan juga. Atau kecelakaan, kadang-kala juga ada batu misalnya, tersendat kendaraannya, terpotong dan akan menjadi mangsa bagi tim yang memang sudah menjaga. Sementara waktu Eagle sudah touchdown di bagian graveyard juga udah mulai aman. Dewa United, El Azhar nggak ada kontes kita lihat kali ini. Namun yang menjadi masalah adalah ini sering terulang antara Dewa United dan juga Bonafide. Mereka sering bertemu jikalau zona menuju ke arah bagian bawah seperti ini. Akankah hal tersebut terjadi lagi atau justru ada hal lain yang terjadi? Karena bagaimanapun dua tim ini punya punya tujuan yang menurut gue cukup berbeda. Di mana Bonafide wanna secure a lot of point di Super Weekend nanti untuk ke PMGC. Dan Dewa United nggak masuk Super Weekend lagi kayak di Super Weekend kedua. Yes, betul, dan tentunya kehilangan satu kali Super Weekend lagi ini udah jadi bahaya banget untuk tim-tim. Apalagi ke-20 tim udah saling-saling mencobai Super Weekend. Kalau misalkan ada satu tim yang gak ikut 2 kali Super Weekend, itu akan menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan tentunya. Tapi sama halnya dengan tim Skylight dan juga Onyx, ada rotasi yang tidak diinginkan. Jadi mereka harus bertemu satu sama lain, tapi nampaknya nggak akan ada clash yang terjadi. Tapi Skylights udah mulai turun dari vehicle dan coba memberikan beberapa tembakan. Tapi Onyx, vehicle yang menabrak bebatuan yang ada di area sekitar Miramar dan bahkan udah mulai berasa vehicle
vehicle-nya Kak Eldoge. Baru tadi gue bahas kan tentang kecelakaan, karena bagaimanapun kecelakaan ini ada 2 damage yang terjadi. Antara vehicle dengan obstacle, antara peluru dengan vehicle tentunya. Dan itu sebuah keadaan yang unfortunate atau tidak terlalu baik untuk Onyx kali ini. Walaupun mereka tahu banget bagaimana pergerakan dari Scarlet tadi tidak akan serta-merta push ke arah mereka. Mereka pun menghindari Cruise Devil yang memang notabene-nya Bonafide bermain. Dan mereka melakukan rotasi dengan cukup on point. Lagi-lagi seluruh evaluasi sudah dilakukan. Dan bahkan kali ini meninggalkan jeepnya bergabung ke arah Merado yang tentu secara health point dari vehicle ini masih sangat banyak, Windy. Yes, betul. Tapi cukup riskan juga dengan ada satu vehicle yang ditumpangin oleh 3 player sekaligus. Ini kalau misalkan terlihat rotasi tim-tim lain, bisa jadi sebuah kerugian juga untuk tim Onyx, tapi untuk saat ini cukup nyaman rotasi yang dipilih di mana Onyx Nick pun akan coba menggunakan satu buah motor yang akan coba nge-follow pergerakan dari rekan timnya juga dari arah tim Onyx. Iya betul sekali, dan teman-teman perhatikan di medium map kalau kata Windy ya, kali ini sudah mulai di pop out, udah banyak pergerakan yang terjadi. Aura mendapatkan rumah dewa di sekitaran Minas dan juga Hacienda. Di minggu pertama kita lihat rumah dewa ini sering banget dimainkan oleh Onyx, kali ini berbeda situasinya, berarti ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Kemudian juga yang unik di sini Maruzama nih, teman-teman bisa perhatikan di bagian kiri bawah, ini cukup kosong. Dan baru bahas Maruzama, yo observer teman gua banget ini, langsung ke arah Maruzama ada tembakan ke arah Boom, di mana Boom melakukan rotasi terspot dan ada pick off yang cukup on point walaupun tidak ada knockdown yang terjadi, Windy. Ya, tapi Altes informasi udah banyak yang masuk di 2 tim yang berbeda, di mana posisi mereka saat ini nggak hanya ditempatkan oleh 1 tim, tapi ada 2 tim yang saling berdekatan. Dan Boom pun nampaknya masih belum untuk menutup visionnya ke arah tim Maruzama. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian utara pun udah mulai diisi oleh tim NFT yang tadi turun dari Ruins, dan juga nampaknya Scarlet Gaming. Walaupun jarak mereka dari Ratore untuk menuju ke arah circle selanjutnya dekat, tapi mereka pun lebih berani untuk bermain lebih hati-hati lagi, menunggu timing yang tepat untuk bisa menusuk di area bagian utaranya. Iya, late rotation dibangun oleh beberapa tim termasuk dengan Scarlet Gaming yang tadi Windy sempat bicarakan juga. Alter Ego pun akan masuk cukup lambat seperti dari bagian El Pozo. Padahal notabene-nya tadi Alter Ego termasuk tim pertama yang turun ya dari jalur pesawat itu sendiri. Dan lihat teman-teman semua dengan evaluasi 2 minggu kemarin. Di zona pertama, shifting ke zona kedua sebentar lagi. Hampir seluruh tim udah mendapatkan touchdown place-nya di bagian tengah zona, Windy. Yes, dan mereka pun bisa membagi areanya masing-masing dengan rata. Kalau misalkan kita bilang nggak ada clash sama sekali, dan bahkan masih komplit dengan total 64 player masih live hingga detik ini. Ini benar-benar tim-tim udah belajar dari kesalahan mereka yang sebelum-sebelumnya. Iya, nah ini dia zona kedua, sebentar lagi akan pop out. Maruzama mendapatkan sebuah airdrop MG3. My favorite weapon saat ini karena bisa dikontrol dari 999 ke 666 dan tentu itu akan menyebabkan persebaran peluru yang dikeluarkan 666 akan membuat lebih pelan memang fire rate-nya namun lebih lurus. Dan MG3 sekarang benar-benar menjadi senjata yang sangat kuat, apalagi dia punya juga attachment berupa tangkai. Kayak DP28 kalau dipaksakan dengan front shot ini on point banget Windy tembakannya. Luar biasa banget, dan nampaknya pun di arah sekitaran San Martin di bagian high ground-nya udah dikuasain oleh tim Alter Ego nih. Juga tempat yang sering dikuasain oleh tim-tim lain juga, chop point kalau misalkan kita bisa bilang, karena enak banget visionnya untuk bisa ngelihat ke bagian lower ground-nya Kak Eldoge. Iya, dan berbicara fight akhirnya pecah kali di menit ke-10 di mana ada sebuah reposition yang dibangun oleh Onyx, justru terspot oleh Dewa United. Low HP tertake dan 1 player oleh Uni, bahkan Uni bergerak berputar dengan kursinya tadi. Benar-benar permainan Giro tanpa adanya aim assist tidak mudah ya Windy ya. Yes, betul banget, dan nampaknya pun tadi last hit dari Uni berhasil bisa tepat sasaran, dan Keshi pun harus bisa dipulangkan ke arah dulu. Tapi sementara itu 3 player yang tersisa dari tim Onyx pun sedang melakukan rotasi mereka untuk bisa menuju ke area lebih aman lagi, untuk bisa di-secure lagi. Dan di bagian kirinya pun udah mulai terlihat ada pergerakan juga dibangun oleh tim Livescape. Betul, kalau throwback ke season pertama, bukit tersebut dibilang bukit kambing gunung ya. Karena memang saat itu pernah diisi oleh tim yang banyak. Kali ini ada Livescape yang langsung touchdown, dan kalau Onyx tidak mawas, ini bisa menjadi tembakan yang on point dari Livescape. But again, ini masih zona kedua, masih banyak banget play zone yang bisa dimainkan. Bahkan lihat, hampir bisa dikatakan tidak ada tim yang ada di luar zona. Yang di pojok banyak, tapi yang di luar zona udah tidak ada. Benar-benar objektif di minggu ketiga kali ini, berkata Windy tadi, tidak ada yang mau melepas poin Super Weekend. Benar-benar pengejaran poin sebanyak mungkin karena country finals adalah harga mati untuk semua tim. Ya, setuju banget, dan kalau misalkan kita di bagian high ground-nya itu udah di lock sama tim Victim, dan Eagle 36 udah dilihat dengan sangat jelas pergerakannya dan sedang dimata-matai posisi oleh seorang Rocky. Tapi Rocky pun belum mengambil inisiatif lebih lanjut lagi dan hanya menembakkan beberapa peluru panas untuk bisa memberikan damage ke arah tim Eagle 365. Wow, makin ramai di sekitaran bagian tengah zona, bahkan dekat dengan Victim tadi ketika melakukan pick off ke arah Eagle. Maruzama juga sudah touchdown kali ini. High ground sudah banyak tim yang mengontrol, namun spawn oke.
dia energy drink dulu ya kan, biar Betul, kuat, betul, biar betul. siap lagi kan, baru melanjutkan peperangan tentunya. Ya, berarti boostingan juga diperlukan di real Betul, life-nya. Nggak hanya itu di game dia. aja boostingan diperlukan. Nah, itu yang menjadi penting ya teman-teman semua. Jadi jangan kurang minuman karena nanti tidak fokus. Kaget loh, tiba-tiba pas banget lagi minum ya. Kayak seger banget Segar gitu banget, ngeliatnya. betul. Apalagi kita ngekes. Iya, betul. Air. Dehidrasi. Waduh. Oke, kita berlanjut lagi karena boom yang tadi sebenarnya di awal sempat tertembak oleh Maruzama ya Windy ya. Iya, betul. Saat ini udah touchdown di sekitaran Impala, mereka udah cukup baik untuk sementara waktu. NFT di tempat lain ini adalah high ground di sekitar El Azhar juga. SG ada di dekat mereka dan pemilik dari El Azhar, Dewa United juga sudah bergerak ke arah bagian depan. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang terjadi sini menurut gua dan unik lagi dan lagi tidak bosan-bosan bahas. Minggu ketiga, strategi baru dan tentunya hasil atau harapan yang baru juga ingin diambil oleh player-player yang ada. Ya, sebetulnya nampaknya pun circle akan kembali menutup lagi, akan semakin kecil lagi dan akan semakin mempersulit ruang gerak di tim-tim yang udah mulai touchdown di area mereka masing-masing dan nampaknya pun kita lihat circle-nya mengarah ke bagian selatan. Berarti masih ada beberapa tim yang butuh effort lebih lagi untuk bisa touchdown masuk ke area bagian play zone-nya. Windy, coba lihat siapa yang ada di tengah. Boom. Boom lagi dan lagi. Prediksi circle-nya, rotasinya, what an on point movement. Kali ini justru mengagetkan Alter Ego tidak berdampingan dengan Boom ya. Karena biasanya dua tim ini yang mempunyai pola pikiran cukup sama dalam bentuk rotasi. Kali ini berjauhan, namun kita kesampingkan terlebih dulu karena fight udah mulai pecah. Katalis tertarik dari bagian atas, Uniboy. Ternyata, itu tadi yang Casey ya sebelumnya. Ini justru victim yang berhasil take down karena Katalis akan ada sebuah nade. Lempar ke arah bagian depan oleh Fajar, meletup di sana dan end untuk satu player Eagle 365. Ya, satu elimination point berhasil didapatkan oleh tim victim dan Fajar pun dengan membuka poin-poin elimination luar biasa banget. Tapi sementara itu Genfast pun akan mencari target yang kedua kali dengan Leto terlihat dan Mark didapatkan dan knockdown lagi. Berhasil bisa didapatkan oleh tim victim dan akan coba di end kah, coba dimajuin kah dan akan coba di commit push nampaknya dari arah tim victim untuk menusuk ke arah tim Eagle 365. Player dengan elimination terbanyak ternyata bukan kaleng-kaleng. Kali ini dengan sebuah spot tipis bisa take down satu player. Sementara tempat lain sebuah nade meletup dari No Mercy. Tidak memberikan ampunan sama sekali ke arah satu player dari Nero dan McClary ter-take down dengan player-player Aura. Namun Rancid masih harus bisa untuk bertahan. Miliano udah mulai ter-take down. Aura juga sepertinya tidak ada gerakan agresif ke arah bagian depan karena mereka paham betul ini masih zona ketiga. Namun di tempat lain kejadian berbeda. Takai versus Boom, di mana satu player dari Boom Ikyar dikepung dengan 3 banteng lainnya. Ini berbahaya sekali. Nate dilemparkan ke arah bagian depan oleh Ikyar untuk menahan pergerakan dari Takai. Takai menyadari hal tersebut, menunggu momentum, bahkan Crash kali ini cook sebuah grenade cukup matang, tapi Ikyar bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang berbeda. Takai mau maju, ada nade lagi. Ikyar benar-benar defensif yang on point, namun Aura kali ini push ke arah bagian Nero, berpindah kali ini tinggal menyisakan satu player. Hexa plus quarter combat, jika dilakukan, berhasilkah satu orang ter-take down? Belum, ternyata justru Dixie masuk dan take down. Seluruh player Nero pulang ke lobby Windy kali ini. Yes, dan Nero pun menjadi tim yang pertama harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi sementara kita lihat dari arah lainnya pun dari tim Takai berhasil bisa mendapatkan beberapa player dari tim Boom. Dan sementara itu Alter Ego pun udah mulai touchdown masuk ke area bagian bibir circle untuk di circle kita yang ketiga. Alter Ego ini kayak obat menurut gua. Kalau dari tadi penyakitnya adalah fight dan fight, Alter Ego tuh ya udah chill dulu. Ya kan, masuk zona orang udah pada ke tengah dulu. Nah, kita nanti join nantilah di akhir-akhir ya kalau udah pada pincang mungkin. Ya, Gitu. betul banget. Dan ternyata pun tadi Takai sukses untuk bisa mempincangi posisi di tim Boom Esport. Satu player masih didapatkan dan 3 player tersisa tentunya untuk tim Boom untuk kali ini. Dan Crush pun nampaknya berusaha untuk membuka kali besarnya dengan menggunakan SR ke depan, tapi masih terang dengan beberapa obstacle yang ada di area sekitaran Miramar. Wah, ini menarik banget ya. Dengan permainan compound by compound atau dari compound satu ke compound berikut dari Takai, mereka ternyata juga mengedepankan sebuah senjata berupa DMR yang memang sangat-sangat proper, sangat-sangat cocok untuk melakukan pengusiran atau fight jarak jauh. Ditambah tadi benar kata Windy, scope-nya juga on point. Kali 8 kalau gua nggak salah tadi karena memang sekilas banget kita lihat dan itu akan membuat kekuatan Takai sementara waktu sangat kuat. Bukan cukup kuat menurut gua, sangat kuat karena dia pun sudah berada di dalam zona Windy. Yes, dan nampaknya pun dari Boom udah mulai membangun rotasinya lagi, lebih masuk lagi ke arah bagian center dan akan meninggalkan compound yang tadi sukses di retake oleh tim Takai. Dan sementara itu Onyx
Misalkan 3 player sedang melakukan rotatis tapi di depan mereka pun ada tim Livescape yang udah spot juga, tim NFT pun sedang berlomba-lomba tapi lihat Genesis Dogma Booms memiliki puncak yang paling tinggi di antara tim-tim lainnya Kak Eldoge. Iya betul banget, namun kembali ke arah Boom Boom benar-benar steal the show untuk hari ini ya. Baru saya ditinggalkan sebentar, kita kembali melihat mereka kembali lagi. But again, Aura kali ini melakukan fight ke arah Bonafide. Mungkin ini balas dendam yang coba dibangun oleh Aura dengan match Erangel tadi. Namun Bonafide bermain lebih objektif, mereka langsung retreat, mereka langsung repositioning. Namun kalau teman-teman perhatikan di bagian minimap, ini masih berbahaya buat Aura. Karena Bonafide masih menguasai beberapa holding position. Dan kalau Aura tidak mawas, ada beberapa split fire yang bisa dilakukan. Namun kali ini Jaxi dibangun ke arah bagian depan, satu hit masuk. Namun belum mendapatkan knockdown ke arah player dari Bonafide itu Tuyul yang bisa melaju dengan bagi yang cukup cepat. Yes, Bonafide pun nampaknya akan sedikit merapat dengan rekan satu tim dari tim Bonafide. Mereka sebagai lower ground yang coba diobrak-arik birik pertahanannya tim Aura di mana Noversi pun melihat pergerakan dari Tuyul dan akan terus dilontarkan beberapa peluru panas dari arah Envor seorang No Mercy dan nampaknya akan coba di follow up juga pergerakan dari tim Bonafide untuk bisa menjemput satu rekan tim yang benar-benar terlock banget posisi bahkan Aura pun Jaxi terlihat dengan begitu jelas hitmark udah mulai masuk. Trading damage pun terbagi antara Bonafide dan juga Aura dan bahkan Jaxi sukses di knockdown oleh seorang bos dengan tappingan mini bertahap jam. Jaden pun lagi-lagi tertumbang dengan tappingan mini dari seorang bos Keldoge. Ya sebagaimana tadi gua bahas, Bonafide repositioning memang. Namun mereka mendapatkan angle shot yang lebih luas. Aura ketika melakukan sebuah misi pengejaran karena Bonafide justru ter-takedown. Walaupun kali ini No Mercy juga melakukan hal yang sama, menjadi jangkar belakang dari Aura. Takedown karena Bonafide, namun setidaknya Bonafide bisa maju terlebih dahulu. Aura punya PR yang cukup berat kali ini. Namun Bonafide pun di depan sini tidak boleh terlalu bersenang hati karena Genesis Dogma C, dia ada di bagian high ground yang paling tinggi. Di depan sana ada Dewa United juga. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 team showdown di bagian utara zona kali ini Windy. Wah ini benar-benar udah chaos banget dan bahkan pun Misery berhasil bisa nge-cut rotasi dari Eagle 3 menit seharusnya dengan Anthem dengan adanya vehicle explosion dan kita di sini ada beberapa pop smoke yang udah pop out dari tim Bonafide dan compound bagian rumah bata dijaga atau secure dengan sangat baik tapi di bagian luar lihat Maruzama cannot berhasil bisa melakukan satu buah confirm elimination ke arah tim Livescape dengan Maybe pun terjepit posisinya dari dua tim yang berbeda. Betul, Eagle 365 kali ini menjadi tim dengan nomor 15 yang dipulangkan ke lobby. 14 tim tersisa di zona keempat dan ada kepadatan yang terjadi di beberapa posisi. Dewa United dengan Genesis Dogma di bagian open field, di bagian Impala ada Livescape dan juga dari Onyx pun juga Maruzama yang maju ke arah dalam dari komponen milik oleh Maybe. Maybe masih tertahan di bagian dalam, ada sebuah net yang akan di-cook namun kita berpindah kembali lagi Bonafide dan Aura. Memang jodoh bertemu lagi dan bahkan Cisun kali ini bisakah bisa ternyata untuk masih melakukan healing walaupun di luar zona tentu bukan merupakan sebuah situasi yang ideal untuk dia. Cisun masuk ke bagian dalam belum terdeteksi, ternyata masih ada sebuah lower ground yang bisa dimainkan dan masih bisa nge-heal lagi mungkin untuk Cisun sendiri. Dan Dewa United dipulangkan ke lobby oleh Genesis Dogma di compound tersebut. Yes, dan satu first aid terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Cisun dengan ada beberapa pop out smoke yang diletakkan terlebih dahulu, tapi kita akan fokus kembali di mana fight antara Livescape dan juga Maruzama. Maybe pun masih bisa bertahan, masih bisa survive dengan adanya pop out smoke yang begitu tebal untuk bisa menghalau vision dari tim Maruzama dan Maybe begitu tenangnya, begitu sabarnya, tidak mau membuat suatu pergerakan begitu signifikan untuk bisa memberikan informasi lebih ke arah tim Maruzama. Betul, Aura pun Cisun tadi the last man standing tertakedown oleh Takai yang gua katakan tadi di bagian tengah. Takai ini kuat banget karena punya SLR juga, punya beberapa DMR lain dan bisa takedown player-player yang mencoba untuk masuk sebentar tempat lain. Onyx juga takedown ke arah bagian NFT, Voin juga ke arah victim. Ini benar-benar reduksi player yang cukup cepat terjadi karena memang banyak tim yang belum masuk dalam zona, banyak tim juga yang kelimpungan akhirnya masuk dalam zona karena gatekeeping banyak sekali dilakukan oleh tim-tim lainnya juga Windy. Ya, betul. Dan dari arah tim Livescape pun nampaknya Audrey akan coba mengambil sebuah inisiasi untuk bisa rotasi tapi akan coba dicegah oleh seorang Shield. Mereka UMP-nya maju ke depan bagian close combat akan terjadi tentunya jumping shot dilakukan tapi dia terlihat Audrey menelan Uzinya belas pedang depan tapi Shield masih bisa survive. Diganti senjata dengan sekarang pun dengan Secret Explosion berhasil bisa mengesan sebuah knockdown dan Audrey nggak bisa bertahan dengan damage blue yang begitu sakit untuk di circle kita kali ini kayak Eldoge. Betul, tapi objektif dari Audrey menurut gue luar biasa dan bahkan spawn pun ter-take down. Ini permainan dari Audrey on point banget menurut gua. Bahkan Onyx kali ini mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam namun cannot. Berusaha untuk menahan namun dari tembakan belakang juga ada. Boom, ternyata yang menembaki ke arah bagian depan. Mizu menjadi the last man standing. Livescape berhasil bergerak kali ini. Dan di depan mereka lihat udah banyak player yang menunggu. Dan udah banyak player juga yang siap menembaki tim-tim yang lambat masuk ke dalam zona. Yes, begitu
terbuka banget posisi dari arah Livescape, bahkan gak ada vehicle sama sekali. Tapi sementara itu dari Ken pun akan semakin dekat dengan penjagaan dari arah tim Void. Dengan ada beberapa utility dan itu udah gerak dari seorang Darksuke. Connect berhasil bisa mereka satu buah knockdown dari tim Takai. Akan coba dimajukan begitu itu di-pulse oleh seorang Darksuke. Coba dicari satu confirm elimination ke arah tim Takai. Tapi pun ada counter spray yang tidak disangka dari arah Hades. Yap, dan Maruzama pun juga harus dipulangkan ke lobby. Namun kali ini Takai dan Void belum selesai urusannya. Mereka masih berdekatan satu sama lain. Sementara waktu SG yang tadi menunggu peperangan antara GD, DU, Bonafide, Aura selesai. Kali ini melakukan sebuah backfire yang cukup baik karena Genesis Dogma. Karena beberapa player tumbang, misalkan Daybot kali ini. But again, peperangan masih berlangsung. Masih banyak sekali player yang tersisa. 19 kali ini, 9 tim tersisa. Close quarter combat akan dilakukan Nichil. Melakukan sebuah pick off ke arah bagian depan. Namun dari SG ada sebuah net yang di-cook. Cukup matang. Lempar ke arah bagian depan. Nichil bergerak sedikit dan netnya tidak on point. Walaupun SG masih tertahan juga. Tapi kita berpindah ke Altrigo. Tembakan ke arah bagian depan. Onyx cukup low HP. 2 orang di sana. Nick dan juga Raffi. Namun ada balasan yang cukup on point juga dari tim Onyx. Walaupun dia akhirnya ter-takedown oleh seorang Potato. Dengan cukup baik dan menyisakan Raffi sendirian saja di titik ini, Windy. Ya, screenshot juga coba diamankan oleh tim Onyx dengan ada Raffi bersatu ke backup untuk bisa nge-revive satu rekan oh, tapi lihat Potato begitu beraninya akan jumping shoot tapi justru malah dirinya tertumbang untuk saat ini ada counter spray nampaknya coba dibangun tapi Renare to the rescue berhasil bisa nge-revive satu rekan bahkan di arah lainnya lihat Nox gak bisa bertahan kejebolan posisinya oleh tim Scarlet Gaming. Yap, dan lagi-lagi gua katakan sekarang Scarlet Gaming mempunyai daya dobrak yang luar biasa dengan bergabungnya Smith dan ini dia cross combat terjadi Ucup versus Smith and again Smith win the fight dan memulangkan Bonafide di peringkat ke-8. Menyelamatkan lagi peringkat dari Skylight dan masih bisa masuk dalam zona. Namun hati-hati dia justru masuk mobil tadi dan low HP karena zona. Ya sebetulnya lihat di bagian minimapnya ini boom sebagian besar udah mulai menguasai bagian bibir circle-nya luar biasa banget tidak terdeteksi pergerakan dari arah boom tapi Void pun akan coba mengambil inisiatif bisa menerobos pertahanan dari tim-tim yang berusaha untuk nge-cut rotasi mereka tapi Scarlet Gaming pun gak bisa bertahan dan harus di posisi yang ke-7 untuk saat ini. Betul sekali, Genesis Dogma masih melakukan gatekeep bahkan Void juga dipulangkan ke lobby kali ini. Takai juga udah mulai tumbang satu persatu playernya yang menyisakan satu player Voker akan mulai masuk dalam zona lagi dan lagi boom. Dan juga Alter Ego. Mungkin mereka menjadi dua tim hari ini terutama yang benar-benar on point. Playstyle-nya di Miramar. Bahkan kali ini kan baru turun dari vehicle-nya langsung mereka bagian depan. Namun ada sebuah air di sana dari Nichil. Genesis Dogma ter-takedown. Misalkan satu orang saja kan. Permainan yang luar biasa. Awareness luar biasa. Dan pick off yang on point ke arah tim lainnya, Windy. Ya, sebelum banget. Berusaha untuk menjaga angle yang berbeda dan juga vision yang berbeda tentunya dari arah tim Boom. Dan sementara itu Nichil pun yang ter-knock out akan coba di-revive kah? Atau akan dibiarkan bleeding out begitu saja. Sementara itu dari arah Fokker pun nampaknya nge-hold angle ke arah bagian kiri. Dimana Crush masih tersisa seorang diri untuk tim Takai. Tapi nampaknya pun Nichil udah harus dipulangkan ke Radu, tapi lihat Livescape, last man standing maybe masih bisa bertahan masuk ke dalam top 5 bahkan ke LDG. Ini kalau ada winner-winner chicken dinner forecast ya, lagi dan lagi angka boom akan sangat besar. Dan bahkan Voker taking down dari Takai, Livescape being taken down dari Alter Ego. 3 tim, di mana boom masih banyak dengan 3 player, Genesis Dogma 1 dan Alter Ego 2. Ada sebuah net, lebarkan Renalre karena bagian depan, tapi justru balasannya yang sangat-sangat panas. Satu player Potato udah cukup low HP dan lihat boom. Ini gerakan yang gua katakan, punya zona bukan berarti ngumpul, punya zona bukan berarti memadatkan posisi, namun lebih ke arah spreading out. Dan ini akan membuat vision mereka lebih luas. GD dan juga Alter Ego tidak akan mudah untuk bergerak masuk dalam zona. Ya, nampaknya juga ada beberapa lemparan utility yang kembali lagi dilontarkan dari arah tim Alter Ego, di mana Potato pun akan berusaha untuk bergeser ke bagian kanan, di mana Daybot pun miris sasaran juga harusnya ke arah tim Potato. Dan dari Boom pun nampaknya berusaha untuk melebarkan sayapnya seperti yang bisa sama kayak LDG, berusaha untuk touchdown. Terlihat pergerakan dari arah tim Alter Ego. Renare pun masih begitu sabarnya menanti kedatangan dari arah tim Boom. Ini permainan terapih Boom sih yang pernah gue lihat sepanjang PMPL ya, karena lihat zona lagi dan lagi untuk mereka, controlling zone mereka juga benar-benar on point, mental mereka luar biasa. Ini udah bukan main-main lagi, dan kalau ini chicken dinner lagi, 3 chicken berarti untuk Boom. Tapi itu adalah sebuah keputusan atau hipotesa yang terlalu dini menurut gua, karena masih ada movement yang bisa dibangun oleh kedua belah pihak, yaitu Alter Ego dan Genesis Dogma. Bisa jadi ada sebuah outplay strategi yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ini. Namun stalemate terjadi, calm before the storm. Yes, betul. Dan nampaknya Ken pun berusaha untuk nge-flank ke bagian kiri, di
tiba-tiba ada Daybot seorang diri sedang menjaga daerah perbatasannya dari gempuran tim Boom dan nampaknya pun Ken perlahan tapi pasti proning dilakukan semakin maju lagi, semakin dekat lagi dengan tim Genesis Dogma dan kalau misalkan kita lihat dari tim Alter Ego pun terus-terusan melontarkan utility ke arah tim Boom untuk bisa mendapatkan satu buah knockdown dan ada pop-up utility berupa smoke juga tapi nampaknya Ken pun yang terknock out dari arah Potato 2 lawan 2 untuk Boom dan juga Alter Ego sementara Daybot hanya fokus menjadi wasit antara fight kedua tim kali ini. Nah ini yang gue katakan tadi, ada sebuah movement yang bisa berbeda lagi terjadi. Karena setiap movement yang baik pun tentu ada resiko yang terjadi. Di mana dua player bahkan kalian dari Boom terspot oleh player dari Genesis Dogma. Namun ada Alter Ego yang save the day untuk Boom. Namun kali ini 1v2 situation, sebuah turn back position. Di mana Alter Ego akan melawan 2 lawan 1. Voker bertahan di bagian sana, akan melakukan sebuah pick off sebentar lagi. Namun belum terdeteksi dari Alter Ego. Akan push dengan 2 angle atau 2 direction yang berbeda. Namun tembakan udah mulai dibangun. Satu player dari Alter Ego udah cukup low HP. Belum ada sebuah tembakan, namun ada sebuah split fire dari bagian kiri. Dan ini dia, Boom masih bisa mendapatkan satu knockdown. What happened? 1v1 situation kali ini antara Voker dan juga Potato. Bahkan ada sebuah informasi yang dibangun. Ada potongan terjadi. Pick off karena bagian depan dari Boom masih cukup bisa. Dan rata justru chicken dinner untuk Boom Esport Voker. Luar biasa sekali, 11 total elimination, lagi-lagi chicken, lagi-lagi double digit. What happened? What a domination dari Boom Esport Windy. Wow.